Sejauh ini memang Indonesia dikenal dengan negara yang sangat terbuka untuk dakwah. Jadi saya nggak pernah ketemu kesulitan karena emang hatinya para orang tua udah terbuka duluan. Alhamdulillah. Kedua, ditopang dengan SDM. SDM-nya bagus-bagus. Gitu. Dan kalau sekarang kan malah udah banyak contohnya. Jadi orang tua malah pengen kayak gitu karena contoh udah ada. Kalau mau bicara sulit mah dulu 2004, 2005. Oh sekarang malah udah insya Allah udah orang udah datang sendiri, nggak perlu saya yang datang. Kami memilih tidak menyeleksi untuk menolak atau nerima, tapi menyeleksi untuk grade. Gitu. Jadi menyeleksi itu lebih kepada pengkelasan aja. Oh ini pemula banget nih, ini kelasnya sini. Jadi penyeleksian itu bukan, oh ini nggak diterima, oh ini bukan. Tapi lebih pada penempatan nanti di mana. Termasuk kami tidak juga mengkastakan antara yang bayar dan tidak bayar. Karena sekarang kami udah lengkap. Mau yang nggak bayar ada, mau yang bayaran yang murah ada, mau bayaran yang menengah ada, yang mahal bener juga ada. Gitu. Jadi tergantung ekonominya ya. Iya, yang penting saya bilang jangan pada nipu diri dong, gitu kan. Mampu milih seleksinya yang beasiswa, kan nipu diri. Tapi sejauh ini sih nggak ada yang berani. Kalau disebut punya nama besar, alhamdulillah. Sejauh ini kami tenang-tenang saja karena pada faktanya kan keberpihakan terhadap masyarakat kecil jauh lebih banyak. Contoh misalkan, buktiin aja, bandingkan antara yang bayar dengan yang gratis, banyakan mana. Kalau mereka mau nyari tahu, banyakan yang gratis dibanding yang bayar. Yang bayar paling berapa cabang doang. Itu juga kenapa sih harus dibuka? Lah masa kita nggak nerima yang bayar? Kan begitu. Kan duit yang bayar juga sayang. Kita terimalah kalau ada kelebihannya kan bisa subsidi yang gratis. Yang gratis itu nggak kira-kira jumlahnya. Kurang lebih 9.000 rumah tahfiz. 1.500 diantaranya pakai nama Darul Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. 1.500 itu kan bukan jumlah sedikit itu, gede banget itu. Dan jumlahnya masih akan bertambah terus kan sampai nanti tahun 2000 sekian seluruh desa selesai dengan rumah tangga. Saya alhamdulillah senang, nggak pernah merasa jadi beban. Jadi kayak nggak bersyukur sama Allah kan. Sekalipun dirugikan, Pak Ustadz? Ya karena kalau dirugikan saya nggak pernah merasa dirugikan juga. Itu karena nggak kenal kali. Kedua, keburu masuk informasi yang salah. Ketiga, ujian ini kan sebenarnya bukan ujian buat mereka, tapi ujian ini buat saya. Saya ketika menerima berita jelek, merasa nggak pantas digituin nggak? Kalau merasa nggak pantas digituin kan salah. Ya kan? Terus merasa sombong nggak kan salah. Selalu introspeksi, insya Allah nggak basa-basi saya introspeksi gitu ya, berusaha untuk tetap merendah, nggak tinggi hati. Dan di titik pertama selalu saya mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau pertama kali mah harus merasa salah aja, merasa kurang aja, merasa lemah aja. Mencoba untuk klarifikasi kan? Enggak sama. Kenapa? Alasannya? Klarifikasi terbaik itu adalah perbuatan. Diam dan berbuat. Bukan diam, kalau berbuat kan mana ada diam. Tapi shock, Artinya action. sempat shock nggak pusatnya? Enggak kan kita latihan masalah dari dulu ya. Ustaz. Saya ini masih manusia biasa banget. Jadi kalau suntuk ya Netflix. IndiHome itu ya apa Disney gitu, Mola gitu. Masih nyari kafe buat ngopi gula aren. Saya asli masih santri banget, masih belum ya. Doain lah biar soleh banget gitu. Jadi kalau orang bilang, Ustadz kalau kena masalah kok Allah banget, enggak. Nah tapi saya barengin dengan apa? Saya lebih ke sedekah. Jadi saya jalan tuh ke orang-orang yang cancer, yang mau diamputasi karena diabetes. Lalu saya melihat, gue mah gak ada apa-apanya. Udah selesai. Mencurahkan lewat buku juga Mas Ustadz? Nah, saya nulis apa. Karena saya nggak pernah merasa ada di titik terpuruk itu, karena kosakatanya beda. Kosakatanya masalah itu berkah. Ya udah.
Makin banyak masalah, makin banyak berkahnya. Udah, jadi beda kan? Kosakatanya beda loh. Jadi ketika kosakatanya beda, beda juga rasanya. Misalkan kita kalau ngelihat cacian, makian, hinaan, bulian, fitnahan, gibahan, terus dibungkus ini bahwa semua adalah pupuk. Selesai kan gitu. Itu bukan hinaan, pupuk. Kan capek-capek kita nyari pupuk buat supaya pohon kita tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah ini ada yang nganterin, terima. Terima itu jangan dibalikin. Gitu. Kalau nerima jangan dibalikin. Misalnya gini kan, ada orang maaf ngomong gini nih, bodoh kamu gitu. Terus kita ngebalikin, lo tuh yang bodoh, namanya balikin. Jangan, bodoh kamu. Iya bang, makasih ntar saya belajar. Gitu. Jelek lu yang jelek. Wah, ntar jadi berantem. Jelek lu. Iya bang, nanti saya nyisir. Wah, gitu. Artinya ini lebih ke cobaan yang tanpa disadari sebelumnya Ustaz atau Iya, jadi semua ini adalah cobaan buat saya, buat kita. Gitu. Jadi kalau misalnya dapat saudara, dapat tetangga, dapat teman yang berlaku jelek buat Anda, para pemirsa misalkan, sesungguhnya ujiannya itu bukan ada di perlakuan mereka. Reaksi kita gimana? Ini tadi kan kita merasanya udah salah duluan, merasa ada kurang. Kan kita cari nih, kenapa ya begitu? Dan saya selalu berusaha tidak masuk wilayah niat orang. Jadi saya nggak mau masuk tuh wilayah niat orang karena nggak mau bikin hati jadi rusak. Di rumah tuh kita biasa yasinan, biasa kemudian dengan izin Allah ya riadoan kecil gitu supaya kemudian dipulangin kepada Allah. Ada konsep menarik kalau masalah terima kasih, itu konsepnya. Jadi kalau kita sedang bermasalah, punya kesulitan, punya urusan, punya persoalan, punya beban, punya penderitaan, punya kesedihan, itu pakai ilmu namanya terima kasih. Apa tuh terima kasih? Terima kasih itu terima, terus kasih. Jadi jangan mampir ke hati, jangan mampir ke otak, pikiran, jangan. Terima bahwa ini semua bukan dari orang, tapi dari Allah. Kalau udah nerima bahwa ini semua dari Allah, kasih lagi ke dia yang urusin, dia ngasih, gitu. Beres tuh. Itu kan nggak sempat mampir, gua nggak sempat mikir. Jadi kalau ada tadi tuh ada cacian, hinaan, bulian, fitnahan, gibahan kayak gitu, ya datang ke kita nih, kita pakai konsep itu terima kasih. Siapa sih yang mencaci? Allah. Siapa yang memaki? Allah. Sama dengan siapa yang memuji? Allah. Kalau kita di perbuatan baik, di kebaikan, di perbuatan yang bagus, di kebagusan, di semua hal nikmat, indah segala macam, kita tidak juga punya kemampuan terima kasih, masalah juga kan? Ya kan? Harusnya kan ketika kita menerima nikmat, kita tahu dong ini nikmat dari siapa? Dari Allah kan? Nah, terus kita kasih lagi mestinya ke Allah, tapi kita nggak bawa ke Allah, salah. Persoalan terbesar saya mah orang-orang ada yang nggak bisa ngaji, putus sekolah, udah di situ tuh hati saya. Udah kalau soal diri tuh nggak tahu ya, mungkin tua sebelum waktu aja jangan-jangan nih. Udah nggak ada rasa, beneran. Bener, mungkin juga karena ini apa ya, mungkin karena latihannya udah lama kali. Lillahi ta'ala aja gitu. Ustaznya dianggap sama. Bukan cuek, kalau cuek kan dia apatis ya. Kan kita enggak, kan kita tetap konsen sama apa yang menjadi kerjaan, usaha. Misalkan 2022 kita tetap ngawal 7 IPO, ngawal lahirnya sekian banyak kampus baru, ngawal program beasiswa desa-desa gitu. Jadi dan saya alhamdulillah konsentrasi saya bagus dengan izin Allah. Saya kalau ngelihat komenan tuh indah aja itu kan ungkapan cinta orang. Beda kan? Yeah. Nah, ketika kita menganggap itu ungkapan cinta orang, ya selesai juga. Ada satu kalimat bagus, silakan dipakai sama teman-teman pemirsa. Kadang-kadang hujan yang lebat itu malah menumbuhkan banyak tanaman. Asik. Paham gak lo? Ya. Hah? Hujan yang lebat itu, kalau langitnya lagi berantakan, lagi apa, percayalah, ntar ada yang tumbuh. As a gift from God gitu. Sebagai sebuah hadiah dari Allah SWT. Jadi kita menanti nih hadiah apa dari Allah. Yang penting kita mau nerima dulu, mau bersabar dan baik sangka. Artinya di balik semua cobaan yang Pasti. terima sebesar apapun Pasti. tidak mempengaruhi Ustadz. Oh enggak, Dan untuk istilah titel sebagai Ustadz sendiri pun tidak mempengaruhi Ustadz. kan saya nggak pernah merasa jadi ustadz juga.
Nah itu saya nggak mau masuk milenia, itu kan milenia. Kalaupun masuk, narasi kita harus baik. Ketika kita pengen orang lain baik ke kita juga harus baik ke orang dong. Kan kita nggak mau suuzon sama orang. Kita nggak mau orang suuzon sama kita, maka kita nggak boleh suuzon sama orang. Jadi ketika ada orang melakukan ini itu, narasi kita harus baik. Di antaranya begini, yang saya latih pada diri saya, oh mereka mau saya jadi ustadz yang benar. Oh mereka mau saya lempeng. Oh mereka mau mengingatkan saya. Oh mereka mau memberitahu saya. Oh mereka yang justru sibuk-sibuk mencari kesalahan saya supaya saya sadar. Itu narasi harus begitu. Jadi bukan jahat amat sih, enggak. Ya terserah lah apa kalimatnya harus baik. Dari kitanya harus baik, kepada apa aja harus baik, kepada siapa aja harus baik. Ikhlas. Ya alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu baik-baik, banyak yang mendoakan. Asik. Insya Allah. Nikmati ya. Ya kecuali kita benar-benar salah. Kalaupun benar-benar salah kan tetap masih ada ampunan Allah kan. Lagian memang kalaupun iya jahat, apa iya kelas kita Firaun kan masa iya. Kita ini harus tambah baik tambah hari. Yang penting jangan merasa benar, jangan merasa kita tinggi, jangan merasa kita ini gede besar, itu penyakit. Enggak, enjoy banget, saya masih bisa kerja, masih kemana-mana ngeresmiin rumah tafis baru, tiap hari kadang-kadang ngeliat lokasi-lokasi baru, ngelorin bisnis-bisnis baru dan lain sebagainya. Pesan terakhir dari Ustadz untuk orang-orang di luar sana yang sengaja ingin untuk bisnis. Membuli, Saya menghujat. kebetulan pengen panjang umur, jadi kalau pesan terakhir kayaknya ngeri ya. Bisa Sesuatu yang ingin mati tuh. disampaikan. Ketika orang bahagia ngomongin, ketika orang bahagia memfitnah, menggibah, membuli, dan bahagia mengkondisikan sesuatu gitu ya, seakan-akan ini bukan buat saya aja, maksudnya buat siapapun. Kalau ketemu nih orang-orang yang berbahagia ngomongin kita, ngancurin kita, ngejatuhin kita, ya, berusaha kemudian membuat kita menjadi rusak, hina dan malu. Saran saya adalah jangan merusak kebahagiaan mereka. Paham? Paham? Kita nggak bisa ngasih kebahagiaan buat mereka kan? Jadi kalau mereka bahagia ngomongin kita, bagus itu. Jarang-jarang kita ngasih kebahagiaan kan? Ya udah, nggak apa-apa. Jangan diganggu kebahagiaan mereka. Gitu. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah melindungi dan menyelamatkan.